Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan yang lalu kita masih senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan doa itu. Dan alhamdulillah kita telah bertemu dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah. Terkait dengan Ramadan, ibadah yang paling utama adalah ibadah puasa. Salah satu riwayat terkait puasa diriwayatkan an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah murni bi'amalin. Seorang sahabat bernama Abu Umamah pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murni bi'amalin ya Rasulullah, perintahkanlah kepadaku wahai Rasul satu amalan yang paling utama. Ternyata apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaika bis-shaum fa innahu la adlalah." Kamu harus melaksanakan puasa. Fa innahu la adlalah, karena puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Memaknai puasa bahwa dia adalah jenis ibadah yang tidak ada tandingannya. Kemudian bisa coba kita dekati dengan 3 pendekatan sederhana. Yang pertama, seperti apakah gambaran bahwa puasa itu khusus, spesial dibandingkan ibadah yang lain? Ternyata bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, puasa sering juga diistilahkan, atau bulan Ramadan sering juga diistilahkan dengan syahrus sabr, bulan kesabaran, karena memang ternyata as-siyamu nisfus sabr, karena puasa atau ibadah puasa adalah setengah dari kesabaran. Sementara itu Allah Subhanahu wa taala menyinggung dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa ada batasan balasannya, saking tingginya nilainya dan saking mulianya orang-orang bersabar. Hubungan antara sabar dan puasa disinggung oleh para ulama bahwa as-shaumu nisfus sabr, puasa itu adalah setengah kesabaran. Maka dari sinilah kemudian kita dapat mengambil satu pelajaran berharga bahwa kalau puasa itu adalah setengah kesabaran, maka wajarlah kalau puasa itu adalah ibadah yang spesial, ibadah yang tidak mampu ditakar seperti apa balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam Al-Qur'an oleh para ulama digambarkan salah satu anwa', memiliki 3 jenis. Yang pertama, ada kesabaran dalam melaksanakan perintah. Yang kedua, ada kesabaran untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ada jenis sabar dari hal-hal yang boleh jadi berat bagi kita untuk melewatinya. Ada orang diuji dengan musibah. Setiap orang mendapatkan musibah.
Tapi apa yang membedakan satu orang dengan orang lain? Yang membedakan adalah tingkat kesabarannya. Dan luar biasa para pemirsa, ternyata 3 jenis kesabaran ini dirangkum dalam satu ibadah, yaitu ibadah puasa. Oleh ulama disinggung bahwa di dalam puasa ada kesabaran jenis pertama, yaitu taat kepada Allah. Dalam puasa ada jenis kesabaran yang kedua, menjauhi larangan Allah. Karena di dalam puasa ada hal-hal yang membatalkan puasa, dan itu yang butuh kita sabar dalam melaluinya. Kemudian yang ketiga, ada sabar menahan derita, karena orang yang berpuasa di dalamnya ada rasa lapar, dan rasa lapar itu butuh untuk kita lalui dengan kesabaran. Dan dari sini kemudian kita mengambil sebuah perspektif pandangan. Wajar saja kalau Rasulullah mengatakan as-saum la adlalah, puasa itu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya, tidak ada batasan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa menjadi sesuatu yang sangat spesial itu karena sesungguhnya kita sebagai hamba dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala memiliki hubungan yang sangat erat dan luar biasa. Cuman apa yang membedakan satu orang dengan orang yang lain? Satu orang menyadari dan memiliki rahasianya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menumbuhkan dan mencari rahasia kita dengan Allah? Ternyata itu dengan puasa. Olehnya itu para ulama mengatakan bahwa as-saumu sirru bainal abdi wa rabbih. Puasa adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Benarkah puasa adalah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ketika kita perhatikan lebih jauh, ibadah puasa mungkin saja diukur secara lahiriah, sahur dan berbuka puasanya, tapi sesungguhnya puasa adalah ibadah rahasia. Ada orang yang berwudu misalnya, dia berkumur, tidak mungkin ada orang yang tahu apakah ada setitik atau seteguk air yang masuk ke dalam tenggorokannya atau tidak, ataukah dia sudah mengeluarkannya semua. Itu hanya dia yang mengetahui dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi semangat kita untuk berpuasa, maka mudah-mudahan kita pun semakin menjalin hubungan rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya, bagaimanakah cara mendekatkan diri kepada Allah? Bagaimana cara menjalin hubungan yang intim dengan Allah? Ternyata pintu untuk membangun hubungan itu adalah puasa. Kemudian yang ketiga, sudut pandang yang bisa kita ambil untuk menilai bagaimana mungkin puasa ini spesial sekali dalam agama kita. Ternyata memang saking spesialnya ibadah puasa. Ibadah puasa disinggung oleh beberapa riwayat as-siyamu junnah, atau ada lagi ungkapan yang lain as-siyamu husnun. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu perisai dari hal-hal apa? Puasa itu perisai dari beberapa hal. Yang pertama, dia menjadi perisai bagi kita terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mampu menahan diri dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka kebiasaan itu akan membentuk kebiasaan baik dalam diri kita untuk bisa membatasi kita dari hal-hal yang buruk. Yang kedua, ibadah puasa akan menjadi penghalang bagi kita dari api neraka. Bukankah kita semua berharap selamat di dunia dan selamat di akhirat? Nabi menyinggung dalam satu riwayat, ittaqun nara walau bisikki tamarah. Menjauhlah dari api neraka meskipun dengan sebutir kurma saja. Dengan puasa Allah menjamin jarak antara kita dengan neraka itu sejauh sabaina kharifan, 70 musim. Satu musim saja berapa jauh? Allah menjanjikan 70 musim. Dan ini kemudian memberikan kita gambaran bahwa ternyata sungguh puasa adalah sesuatu yang luar biasa, sangat spesial. Dan seandainya mau dinilai dengan sesuatu, sungguh hanya Allah lah yang mampu membalas, dan hanya Allah lah yang mampu menilainya. Para pemirsa yang sama-sama berbahagia, sekali lagi
Kita patut bersyukur dengan ibadah Ramadan dan mudah-mudahan 3 hal sederhana ini dapat memperkokoh semangat kita untuk berpuasa dan mudah-mudahan menjadikan kita berpuasa ini menjadikan puasa yang nilainya full insyaallah dan mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wallahul musta'an. Wa ilaihi tiklan. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.